Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johari Saputra dengan NIM 2304010110004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai anti-aliasing pada grafika komputer, mulai dari pengertian penyebab terjadinya aliasing, fungsi anti-aliasing, hingga beberapa metode anti-aliasing yang umumnya digunakan dalam dunia komputer grafis. Anti-aliasing adalah sebuah teknik dalam grafika komputer yang digunakan untuk mengurangi efek garis bergerigi atau yang biasa disebut jet edge. Efek bergerigi ini biasanya muncul pada garis diagonal, garis lengkung, maupun objek tiga dimensi ketika ditampilkan pada layar komputer. Dengan menggunakan anti-aliasing, tampilan objek akan terlihat lebih halus, lebih rapi, dan lebih realistis. Untuk memahami anti-aliasing, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu anti-aliasing. Aliasing adalah efek visual yang terjadi karena layar komputer tersusun dari kumpulan piksel-piksel kecil berbentuk kotak. Ketika komputer mencoba menampilkan garis miring atau lengkung, susunan piksel tidak dapat membentuk garis yang benar dan halus. Akibatnya, garis terlihat seperti tangga atau bergerigi. Semakin rendah resolusi layar, maka efek aliasing biasanya akan semakin terlihat jelas. Oleh karena itu, dalam pengolahan grafika komputer dibutuhkan teknik khusus agar tampilan objek tetap nyaman dilihat oleh pengguna. Anti-aliasing memiliki beberapa fungsi penting dalam grafika komputer. Fungsi pertama adalah meningkatkan kualitas visual dari gambar atau objek. Dengan anti-aliasing, objek terlihat lebih realistis dan profesional. Fungsi kedua adalah membuat teks lebih mudah dibaca, terutama pada ukuran kecil. Fungsi ketiga adalah memberikan kenyamanan pada mata pengguna, karena tampilan yang lebih halus mengurangi kelelahan mata ketika melihat layar dalam waktu lama. Teknik anti-aliasing sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang teknologi, seperti video game, animasi, desain grafis, aplikasi CAD, rendering film 3D, hingga aplikasi pada smartphone dan komputer modern. Metode anti-aliasing yang pertama adalah super sampling anti-aliasing atau yang biasa disingkat SSAA. Metode ini bekerja dengan cara merender gambar pada resolusi yang lebih tinggi dibanding resolusi asli layar. Setelah proses rendering selesai, gambar tersebut diperkecil kembali ke ukuran normal. Dengan cara ini, detail gambar menjadi lebih halus dan efek bergerigi dapat dikurangi secara signifikan. Kelebihan dari SSAA adalah kualitas visual yang dihasilkan sangat baik. Garis terlihat sangat halus dan detail objek menjadi lebih jelas. Namun metode ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Karena komputer harus memproses gambar dengan resolusi tinggi, penggunaan GPU dan memori menjadi lebih berat. Oleh sebab itu, metode ini biasanya digunakan pada komputer dengan spesifikasi tinggi. Metode berikutnya adalah multi-sampling anti-aliasing atau MSAA. Berbeda dengan SSAA dengan proses seluruh gambar, MSAA hanya fokus memperhalus bagian tepi objek saja. Karena prosesnya lebih ringan, metode ini lebih hemat performa dibandingkan SSAA. MSAA banyak digunakan pada video game modern karena mampu memberikan keseimbangan antara kualitas visual dan performa komputer. Kelebihan metode ini adalah performanya lebih ringan, namun tetap menghasilkan gambar yang cukup baik. Kekurangannya adalah tidak semua tekstur atau efek transparansi dapat diperhalus secara sempurna. Metode selanjutnya adalah Fast Approximate Anti-Aliasing atau FXAA. Metode ini bekerja menggunakan teknik post-processing, yaitu pemrosesan gambar setelah proses rendering selesai. FXAA akan mendeteksi bagian tepi objek yang bergerigi, kemudian menghaluskannya secara otomatis. Kelebihan FXAA adalah sangat ringan dan cepat, sehingga cocok digunakan pada komputer dengan spesifikasi rendah maupun menengah. Banyak game menggunakan FXAA karena tidak terlalu membebani GPU. Namun, kekurangan metode ini adalah hasil gambar kadang terlihat sedikit blur atau kabur karena proses penghalusannya mempengaruhi seluruh area gambar. Selain itu, terdapat juga metode temporal anti-aliasing atau TXAA.
Metode ini menggabungkan teknik MSAA dengan filter temporal untuk mengurangi efek berkedip atau flickering pada objek yang bergerak. TXAA sangat efektif digunakan pada game dengan gerakan kamera yang cepat karena mampu menghasilkan transisi visual yang lebih halus. Kelebihan TXAA adalah kualitas gambar bergerak menjadi lebih stabil dan nyaman dilihat. Namun, metode ini juga memerlukan performa GPU yang cukup tinggi dan biasanya hanya didukung pada perangkat tertentu. Metode lain yang semakin populer saat ini adalah Deep Learning Anti-Aliasing atau DLAA. Teknologi ini menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk memperhalus gambar. Dengan bantuan AI, komputer dapat memprediksi dan memperbaiki bagian gambar yang terlihat bergerigi. DLAA mampu menghasilkan kualitas gambar yang sangat tinggi dengan detail yang lebih realistis. Teknologi ini mulai banyak digunakan pada kartu geografis modern karena perkembangan teknologi AI yang semakin pesat. Jika dibandingkan, setiap metode anti-aliasing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. SSAA memberikan kualitas terbaik tetapi paling berat. MSAA lebih seimbang antara kualitas dan performa. FXAA sangat ringan namun kualitasnya sedikit menurun. TXAA cocok untuk objek bergerak, sedangkan DLAA menawarkan kualitas modern berbasis kecerdasan buatan. Dalam penggunaannya, pemilihan metode anti-aliasing biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kemampuan perangkat keras komputer. Untuk komputer spesifikasi rendah, FXAA lebih cocok digunakan. Sedangkan untuk komputer gaming atau workstation dengan spesifikasi tinggi, metode seperti MSAA, TXAA, atau DLAA dapat memberikan hasil visual yang lebih maksimal. Sebagai kesimpulan, anti-aliasing merupakan teknik yang sangat penting dalam grafika komputer karena berfungsi untuk mengurangi efek garis bergerigi sehingga tampilan gambar menjadi lebih halus, realistis, dan nyaman dilihat. Berbagai metode anti-aliasing dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan kualitas visual dan performa perangkat komputer. Demikian presentasi saya mengenai anti-aliasing pada grafika komputer. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.